Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngebor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol seputar horor. Ya, masih setia nih kami. Ada Mas Ayung yang akan menceritakan sesuatu tentang horor-horor yang akan menemani kita semua kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Ya, monggo Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Okan atas pembukanya. Saya juga mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor masih bersama Bang Okan dan saya Ayung. Kita berdua seperti biasa akan menyampaikan cerita-cerita horor seperti biasa ya Bang. Tak lupa kami sampaikan terima kasih untuk teman-teman semua atas semua bentuk dukungannya dalam bentuk apapun tentu ya Bang ya. Semoga kebaikan itu dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Amin. Oke, langsung saja ke cerita Bang. Ya. Seperti biasanya Bang, kalau memang hari terang terus tidak ada keperluan yang lain begitu ya, saya aktivitas pagi karena alhamdulillah tempat tinggal kami itu masih di desa banget dan dekat sawah. Yang masih asri itu. Asri, semuanya itu asri Bang. Kalau misalnya lagi ada yang dipegang begitu ya. Asri ini kayak ngapa ya? Kalau misalnya aduh pusing. Kalau kembali lagi ke soal itu. Klasik itu lah. Realistis ya. Alhamdulillah itu kan saya dekat area persawahan tempat tinggal saya. Jadi ya kalau misalnya geser sedikit nengok hamparan padi sekarang kan lagi baru-baru ditanam karena memang curah hujannya lumayan. Kemudian kalau kemarin-kemarin itu jalanan yang membelah sawah itu kurang bagus, banyak berbatu, terus ada becek-becek kalau hujan. Sekarang kan udah proyek pengaspalan udah selesai. Jadi kayak sirkuit hitam halus begitu kan. Artinya saya sama keluarga seperti biasa itu jalan-jalan pagi, kayak wong-wong lah. Jalan-jalan apa bermotor-motoran? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. Ya, saya ada bocah dua itu kan pada nyari kodok buat umpan ikan cana begitu kan. Nanti saya sama istri ikut ngiring belakangnya begitu sambil lihat-lihat pemandangan, lihat tuding-tuding itu punya siapa, kalau kita nggak punya, itu punya orang semua sama aja kan. Kemudian barusan tadi pagi itu ini kan sekitar kita ngetek ini sekitar jam 10 lebih ya Bang ya. Tadi pagi sekitar setengah 6-an pagi saya aktivitas seperti tadi sekeluarga. Kemudian pas area pertengahan lah sekitar jalan mungkin ada 100-an meter. Kemudian saya seperti gini loh, ada yang ngikutin dari belakang. Kan di jalanan itu nggak lebar, tapi kiri kanan sawah begitu ya. Tapi rada pinggiran desa begitu. Sampingnya itu ada sungai nggak terlalu gede. Kemarin sempat kering. Ini volume air debitnya tinggi. Bahaya juga buat bocah. Akhirnya kan makanya aku harus ngawal bocah kan. Itu saya jalan ngadepnya ke sana, terus kan meninggalkan desa begitu ya, semakin ke arah pertengahan sawah sama istri sama bocah-bocah. Kemudian kok ya emang suasananya masih repet-repet, belum terlalu repet-repet. Bahasa Indonesianya apa Bang? Apa sih? Ya masih pagi begitu. Masih pagi ya. Mataharinya belum keluar. Saya merasa ada yang ngikutin kami begitu loh, yang ngikutin kami jalan. Kalau saya ngelangkah itu nggak terlalu ada suara, nggak ada suara memang sih, tapi kayak ada yang ngikutin di belakangnya. Deteksinya kan langsung di sini ya, gitu kan. Ini siapa yang ngikutin? Tapi ketika kita agak berhenti, nanti dia ikutan berhenti. Tapi ini bukan makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Ini siapa gitu kan? Pas aku nengok ke belakang, itu ternyata ada yang namanya Bardi lah. Nah itu namanya Bardi Sapa, itu panjangannya saya lupa karena umurannya jauh sama saya. Dia itu di belakang kami itu sekitar ya 10-an meter dengan pakaian yang apa namanya kayak orang kedinginan itu.
jaketnya ada sarungnya, megang rokok, tangan kanan megang handphone, celana panjangan lepis. Orangnya hitam luar biasa, maaf ya, karena memang dia orang sawah tulen, orang yang hari-harinya di sawah. Tapi pemandangan kayak gitu itu janggal buat saya. Yang pertama janggalnya karena apa? Ketika saya nengok ke belakang, mukanya muram. Air mukanya itu muram, nggak bahagia. Dia itu orangnya rame banget, ketemu saya di mana saja. Itu emang keseharian passionnya kayak gitu emang? Enggak, makanya itu juga disebut aneh. Jadi mukanya muram, dia itu biasanya rewel, biasanya ngomongan, bikin suasana itu hidup. Itu ketemu saya ngeliat nengok ke arah belakang, itu kan mukanya kok beda, terus kok penampilannya begitu. Dia itu paling senang telanjang baju dalam kondisi apapun. Badannya kan kotak-kotak karena biasa nyiram bawang segala macam itu kan, orang sawah lah. Kok kayak orang sakit, tapi kayak orang piknik juga, piknik ala kampung, modelnya kayak gitu. Mukanya nggak enak ya. Terus yang lainnya lagi di sepagi itu dia kok di sini, di area sini. Kalau biasanya udah di sawah, kalau enggak belum berangkat, nanti siang atau sore gitu kan. Nah ketika saya nengok, biasanya dia ngomong halo Be, panggil saya Babe, biasa panggilannya dia halo Be, lagi begini-begini, ngomong rame, itu kok diem. Akhirnya saya yang nyapa duluan kan, saya ngomong gini, Dik, kok tumben pakai kayak gitu. Istri juga kaget kan, karena dia biasa nih ngeliatnya dia kalau berarti itu telanjang baju. Nah, Pak kok kayak gitu pakaiannya, udah biarin, kayaknya lagi nggak enak kali dia. Pas dia tuh tak sapa sama saya, itu nggak nyaut, tapi makin mendekat kan, karena searah sama saya. Kemudian pas sudah dekat, tumben saya bilang, kok pakaiannya kayak orang mau piknik, saya bilang, piknik dingin kayak tukang villa maksudnya kan. Ayo, jawabannya cuman kayak gitu aja, nggak semangat. Ya, emang kenapa? Kenapa nggak ke sawah? Ini kan air banyak, bawangnya aman. Siapa tahu kalau airnya kebanyakan terus bawangnya kan tuh nggak bagus juga. Iya, ora aman katanya, nggak apa-apa aman. Lah kamu mau kemana? Kok pakaiannya kayak gitu, bukan pakaian ala sawah. Mau ke pintu air katanya. Itu sebentar lagi kita sampai pintu air. Saya nggak ngomong mau ngapain atau apa. Kayaknya dia lagi nggak sungkan untuk bicara, lagi nggak mau gitu loh, nggak ingin. Akhirnya biarin aja. Saya cuman ngobrol sama istri kan. Kayaknya orang itu ada masalah ya, apa sakit apa nggak tahu. Nanti kita juga kalau dia pengen cerita. Sampailah kita bareng-bareng juga sampai ke pintu air. Kemudian itu dia malah ngaweh itu begini karena saya. Jadi sebelum saya datang sampai ke pintu air, dia udah tangannya udah begini duluan. Gimana kata saya begitu, sini duduk dulu ngobrol katanya. Nah, saya kan orang sibuk banget ya Pak, nggak mungkin ngobrol kayak gitu, nggak, maksudnya bercanda aja. Saya langsung iya mari udut ada rokok katanya, saya juga bawa. Dia ngobrol di situ, asem Kak katanya. Asem itu kayak dia itu setengah marah setengah gimana payah gitu. Payah, ini semuanya payah. Emang kenapa? Badan meriang banget kayak gini, nggak jelas. Emang iya kelihatan. Mukanya emang meriang lah, kusut kayak gitu. Lah orang kayak kamu masih bisa meriang, saya bilang begitu. Manusia yang meriang lah, emang Fir'aun katanya begitu kan. Iya cing. Nah terus emang kamu kenapa? Nggak biasa-biasanya. Saya lagi ngeliatin air katanya. Sialan semalam dikerjain katanya begitu. Lah yang ngerjain orang kayak kamu siapa? Bapak katanya, bapaknya sendiri. Loh, bapaknya juga masih sehat. Cuman umurannya kan sama saya beda 10 tahunan mungkin ya. Kecil-kecilnya juga saya tahu dia. Jadi dua-duanya bapak sama beliau juga ya, si Mas Bardi itu ya masih satu rumah. Mas Bardi juga masih sendiri, belum punya istri. Oh enggak, itu kan bawang sudah tua katanya ya. Bawang sudah tua, sudah waktunya panen. Itu biasanya sekitar umur 52 hari itu kan panennya. Cuman karena debit air tinggi, hujan tinggi, kata Bardi dipanen aja. Kan sudah 40-an lebih, kata bapaknya tanggung, bentar lagi. Jadi mereka ada kayak adu argumen lah begitu. Ya wis, akhirnya saya nurut. Tapi kalau misalnya dipanen dari kemarin, mending katanya. Mendingnya gimana
yang mending saya sudah istirahat, saya sudah kecapean banget. Terus sawah yang itu berarti ditunjuk arahnya dari tempat kami duduk, itu nunjuknya ke arah utara sana, dan kebanyakan memang padi, bawang merah itu sedikit lah, berapa blok bawang merah. Terus di sana itu ada sutet, ada tiang sutet itu, pas itu yang disutet. Loh, emang sawahnya kamu di situ? Enggak. Nah, ya bukan sawahmu, apa hubungannya? Iya, kemarin itu saya itu sama bapak megang, mereka buruh tani. Jadi megang 2 tempat, seperempat sama seperempat hektar, sama yang semana berapa perbulan, hitungannya susah, hitungan sawah ya. Mungkin teman-teman yang biasa ke sawah paham. Nah, ini itu lagi bulan-bulan kemarin ada inilah pemilik lahan itu, terus dipegang sama orang, jadi ada burunya kabur bang, burunya kabur. Lah, kabur usia bawangnya berapa ya, baru 10-an hari atau apa. Akhirnya dia ngomong sama bapak saya sudah bilang nggak mau lah, udah kecapean, terlalu banyak yang kita pegang begitu kan, nanti nggak keuber, kata bapak, lumayanan, lagian nggak enak nolaknya sama orang itu. Nah, bapaknya Badi kan orangnya polos banget, begitu juga Badi nggak tahu sebab kenapa si buruh tadi ninggalin lahan yang sudah dia tanam gitu kan. Akhirnya pas Badi sama bapaknya kan ikut nggaram, ya nyiram, yang ngobat segala macam di tempat bawang yang tadi ya, yang di limpahan, ikutnya limpahan. Saya itu setiap, ini cerita dari awal aja ya mas, kayak horor katanya. Ya, kalau nggak horor kamu nggak usah cerita, saya bilang kayak gitu kan, tahu sendiri saya kerja jadi horor. Ya wis. Nah itu semenjak saya awal megang di bawang merah yang tadi, itu saya nggak nyaman banget katanya. Nggak nyamannya apa? Tempatnya itu sintel mas, anyep, bahasa sininya anyep, dingin. Tempatnya itu dingin. Jadi apa ya, orang-orang itu nggak kayak di area sini, jarang lalu lalang begitu. Kalau di sana itu tempatnya agak jauh dari jalan yang agak besar, terus cuman ada pematang begitulah, galengan kecil, dan di situ lingkungannya nggak ada yang ditanamin apa-apa blas. Jadi lainnya ya cuman rumput-rumputan itu. Sebelah kirinya ada kacang, tanaman kacang tanah. Nah itu disitulah lahan bawang itu di bawah sutet persis. Saya kalau di situ perasaan saya pernah yang lebih jauh lagi mas, bukan di desa sini aja saya baik-baik aja, tapi kalau lagi di situ habis nyiram bawang itu harus disiram pagi sore gitu ya, atau habis naikin lumpurnya dirawatin lah bawang itu. Saya habis kalau misalnya lagi nyiram perasaan ada yang liatin terus, kayak ada yang liatin gak nyaman, dan di dada itu sesek. Saya baik-baik aja, saya nggak ada penyakit macam-macam kan, paling ya capek kalau lagi kecapean, tapi itu rasanya itu kayak sesek kalau misalnya udah nyampe ke situ, kayak ada yang nekan saya, yang ngikutin begitulah. Tapi lebih ke mereka mantau, tapi kayak mantau nggak seneng. Rasanya, tapi nggak ngelihat wujudnya apa, atau ada manusia mungkin nggak ada di situ, sepi banget. Nanti kalau misalnya tengah hari, misalnya habis ngabitin rumput-rumputnya, nyiangin begitu, saya kan berhenti di saung, saya mandek di saung ngadem. Nah saung itu jauh dari sutet, karena wong desa kan takut kesetrum apa kan, jauh dari sutet. Nah pemandangan saung itu, kalau misalnya saya duduk lurus begini kan, itu lempeng ke arah sutet tersebut. Nah di sutet itu kan lahannya dibebasin begitu ya bang, berapa, sekitar 10 meter persegi. Itu ditumbuhin alang-alang yang tinggi banget, terus ada rimbunan pohon pisang liar begitu ya. Saya kalau lagi duduk di saung berhenti, saya di sini berdeguk kencang banget, kayak deg-degan banget. Ini bukan karena saya capek habis nyiram kan, otomatis detak jantung tambah kencang kan. Itu bukan karena itu, tapi kayak saya tertekan banget di sini, nggak enak banget. Tapi saya dituntut matanya ngeliatin ke arah bawah sutet terus. Apa sih ya di sana, ada apa ini? Sawah kayak ada yang bukan nggak beres, tapi kayak ada sesuatunya di sini, bekas apa dulunya. Saya sering mikir yang kayak gitu mas. Lah suatu ketika saya mungkin di bawang itu usia 20 harian, udah kelihatan mentol itu bawang merahnya. Saya lagi-lagi duduk setelah nyiram,
Dan ya sama kayak ada yang ngeliatin, saya itu duduk di saung yang sama di situ kan. Saung itu kan yang penting atasnya aja yang rapat begitu kan, untuk bisa ngaup. Kalau samping-sampingnya kan ngomplong, cuma ada tiang-tiang begitu. Saya itu kembali ngeliat ke arah Sutet, ngeliat ke arah luas, yang lain juga banyak, tapi pengennya ke sana, ngatin ke sana di bawah itu sekitar lagi itu nyiram sore. Berarti hari nyiram sore itu sekitar 4:30 udah mulai. Nanti biasanya maghrib, pas maghrib itu selesai dia baru pulang. Itu saya ngelihat, saya berhenti sekitar 5:30 lah. Itu kan udah agak gelap. Sebenarnya kalau di kampung udah gelap, kalau di sawah kan masih terang bang. Itu orang-orang udah nggak ada semua, udah sepi. Yang di jauh-jauh begitu saya nggak ngeliat orang sama sekali. Paling orang tukang nyari rumput itu pulang begitu kan. Pas saya ngeliatin di bawah Sutet, lagi-lagi pengen ngeliat ke situ. Itu jam itu nggak ada angin, sama sekali nggak ada angin mas. Tapi kok bisa-bisanya ya pohon-pohon pisang itu di bawah Sutet. Berarti mungkin ada pokoknya itu ada berapa, sekitar 10-an lebih batang pisang atau kedebu gitu ya. Itu kok goyang semua gini, grek, dan daunnya itu kayak ngelambai-lambai, kayak ditiup angin kencang kayak gitu loh. Tapi kalau angin gini mas, kalau angin kan biasanya kalau misalnya dari kidul, nah ini daunnya pelepasnya kan ngadepnya ke sebaliknya. Kalau itu enggak, kayak orang joget, benar-benar kayak orang joget, wer dan bunyi kelapak. Begitu juga alang-alang samping-sampingnya. Saya heran, itu lagi di 20 hari lah usia bawang tersebut. Itu kok bisa kayak gitu, anginnya cuma di situ. Apa hubungannya sama listrik ya? Apa ada medan listrik yang bikin enggak, saya juga sekolahnya nggak nyampe ke situ. Tapi ini nggak normal. Akhirnya saya pentelengin terus, di batin saya ngucap, ya Allah, kayak anak apa sih? Itu ada apa? Kalau memang itu sesuatu yang saya boleh lihat, ya perlihatkan. Kalau memang nggak boleh, ya moga-moga nggak mengganggu saya dan saya dikuatkan, jangan sampai takut begitu kan. Itu baru saya ngerentes begitu, terus itu baru merasa-rasa ya, baru batin seperti itu. Saya melihat tuh nggak tahu tuh banyak sekali anak-anak kecil di situ, banyak sekali anak-anak kecil. Nggak begitu jelas, tapi mereka semua itu seperti pakai celana pendek yang pendek banget lah. Celana pendeknya juga warnanya gelap, entah hitam, entah abu-abu, gelap pokoknya. Dan semua badan-badan mereka itu kayak saya katanya, kayak si Mas Bardi itu, badan hitam, warnanya hitam. Ya hitam-hitam coklat begitu kan. Dan kepalanya itu macam-macam, rambutnya ada yang pendek, ada yang panjang, mungkin ya laki-laki perempuan. Itu banyak banget di sela-sela pohon pisang, di alang-alang itu rame di situ, rame. Lagi main gitu. Kayak lagi main dan dia itu nabrak-nabrak pohon pisang, ada yang lagi nguruk-nguruk begitu, senang. Dan saya bisa dengar suaranya kayak anak kecil lagi senang banget, gimana sih teriak-teriak, tapi saya nggak paham sama sekali itu bahasanya ngomong apa. Jadi kayak bahasanya saya makhluk apa kayak di TV itu loh, nggak jelas begitu kan. Saya di situ merinding banget langsung, itu apa ya? Yang jelas saya paham itu bukan manusia mungkin, karena begitu saja setelah saya batin itu kelihatan. Tapi penasaran saya lebih gede, ya, apa sih, siapa itu Yulia orang botak katanya kan. Kok di situ pas saya ngeliatin mungkin ada 5 menitan, saya ambil ngisep rokok, keren sampai berani, takut sebenarnya, tapi saya di situ lingkungan saya kerja kan, saya harus ngerti. Penasarannya begitu mas, saya berhenti saya rokok tinggal sedikit begitu kan, saya buang, ces gitu, bunyikan di air pas di galian itu, ces bunyi itu. Saya ngeliat rokok itu nyemplung, saya ngeliat ke sana itu nggak ada, dan tenang banget, ininya nggak ada gerakan sama sekali, nggak ada kayak tadi itu bergerak-gerak begitulah. Loh kok hilang tuh, kok nggak ada sama sekali ya makhluknya ya, itu apa? Pengen deketin ke sana tapi yang nggak berani. Akhirnya ngambil kaosnya dia, dipakai kaos saya dipakai, terus saya mulai bersih pacul, ember saya bersihin. Padahal itu masih ada larik lagi, satu larik yang belum saya siram, dan itu paling pojok, nanti ujungnya ketemu sama Sutet. Gak mau saya ogah, saya nggak mau nanti
deket banget sama gerombolan mereka. Saya langsung pulang, itu melihat begitu, malamnya langsung meriang. Malamnya itu nggak enak, meriang benar-benar badan saya panas dari mulai maghrib sampai saya tidur juga masih nggak enak, walaupun saya udah bikin teh. Dia kan senangnya nubruk ya, teh tubruk. Makan sudah saya makan apa semuanya. Kata emak saya, kenapa sih kon? Kata, kamu kenapa? Meriang masuk angin sini kerok. Enggak mas, saya nggak masuk angin, mau cerita sama emak saya, nanti emak juga kadang-kadang ke sawah situ nanti takut. Saya berani ceritanya sama bapak, Pak tadi sore Pak apa maning katanya, apalagi saya ngelihat bocah-bocah kecil di Sutet katanya, ya mau main nang kono, emang rumahnya di situ kayak bapaknya Pak. Bapaknya tahu katanya. Curi siapa Pak? Kata siapa? Ya kata yang punya sawah, katanya. Bapak pernah lihat nggak di situ? Oh, orang nggak ngelihat, mereka dunianya sendiri, saya sendiri, nggak ada urusan katanya begitu. Itu saya Wasman yang pertama nggarap itu kan kenapa ninggalin sawah itu? Gara-gara kayak gitu, ditakut-takutin sama bocah-bocah kecil katanya. Katanya kayak bocah-bocah kecil. Sebenarnya Wasman mau berani. Kalau memang mereka ada di situ ya saya numpang di sini mau nggarap sawah, saya nggak mau ganggu kalian semua. Dan dia juga pernah bikin kayak semacam ubi rampe gitu loh, ada kemenyan, ada segala macam di situ supaya biar tenang lah, mereka jangan gangguin kerjaan. Soalnya apa? Itu bukan cuma mereka ngeliatin, tapi sering ngumpet-ngumpetin barang katanya. Oh, iseng gitu. Iseng. Jadi ember mau dipakai, ember yang buat nyiram bawang kan harus ada bolong-bolongannya, kayak kue pancong modelnya. Itu tahu-tahu nggak ada. Nanti lo baru banget tadi dibawa, kan biasanya nggak dibawa pulang ke rumah, itu dicandalin di kayu. Terus ini udah mau disiapin, mau nyiram. Kalau enggak setelah nyiram istirahat ditaruhlah di bawah kan, di dekat air. Mau dipakai nggak ada, dicariin sampai mumet, tahu-taunya adanya di dekat Sutet. Yang mindahin nggak ada orang satu pun Bang katanya. Masa kayak gitu Mas Bardi? Iya kata bapak saya begitu. Nanti siapa sisirnya ini, siapa yang minjem katanya. Diambil, dipakai lagi, ditaruh lagi, dia ngudut, tahu-tahu nggak ada lagi, nanti di pojokan sawah kayak gitu ada yang main-mainin. Pas katanya besok-besok harinya kayak nantangin gitu loh, kalau mau main-main sama saya cucunya ini, kata cucunya orang pinter lah ceritanya si Wasman itu. Kalau mau main-main jangan sama saya, nanti saya obrak-abrik semua katanya begitu sesungguhnya. Itu nampakin diri, itu bocah kecil itu banyak banget. Ketika hari besoknya ya sore-sore mau maghrib itu lagi bawa ini embernya dia, embernya kayak buat diulung-ulungin begini loh di atas, karena kecil-kecil banget kayak bocah usia 4 tahunan lah kayak gitu, tuh di atas rebut-rebutan ember di atas itu, dilempar ke sana dilempar ke sini kayak orang gotong mayat gitu di atas gitu. Di bareng-bareng mereka itu kayak gitu, tapi lari cepet banget. Kalau dari jauh, misalnya dari jauh itu di rimbun-rimbunan kelihatannya kayak ember jalan sendiri. Ember itu kan bahannya dari apa ya, seng ya, aluminium apa sih? Aluminium apa seng, iya itu dia ngeliat kayak gitu. Si siapa Wasman lihat gitu ketakutan, ngeliatnya gitu Bang, kelihatan wujudnya begitu kan, yang jelas bukan manusia. Dia udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, dan iseng-iseng lagi takutnya Wasman itu pas lagi deket melintas depan saung itu ngomong Wasman, karena daripada nanti dia yang diapa-apain, dia itu berani-berani, aja ngodolanan, jangan buat mainan kayak gitu, langsung berhenti, jeruk, mukanya tua semua katanya. Jadi berubah itu. Emang dari tadi nggak merhatiin mukanya, katanya mukanya tua semua. Terus ember itu dilemparin ke arah itu, ke saung, tapi nggak dikenain ke dirinya dia lah, kayak dilemparin depannya itu, kayak seolah-olah orang buat main aja nggak boleh kayak gitu, lempar brobra kan bunyinya begitu kan, karena seng kan. Itu Wasman kapok, nggak mau garap lahan itu lagi. Nah itu baru diceritain begitu kan, tambah aduh, berarti rumahnya di sana ya Pak. Emang kamu ngeliat bocah-bocah kecil itu? Ngeliat sih enggak, cuman saya kalau duduk di situ Pak, perasaannya takut, dadanya berdebar-debar, terus tenaganya cepat habis kalau nggak kayak di sawah lain. Terus kemarin tadi itu
bergerak-gerak sendiri pisang. Lah, ngarang-ngarang aja katanya begitu. Bapaknya padahal ngerti takut, cuman dia pengen menangin diri sendiri mungkin ya. Mulane kata Manya Bardi, mulane anggapan mangkat kalau mau ke sawah baca bismillah, terus poyan sama orang tua itu ngomong salin ya dambung tangannya nyong katanya. Manya kan senengnya ngelawak begitu kan. Sampai sekarang masih gitu dia, lucu Manya. Terus saya kan cerita tadi pagi kan ngomong gini, terus kamu habis itu lihat lagi apa enggak? Ya itu kan lagi bawang 20 hari, maksudnya sekarang itu panen aja, dipanen aja, kan umurnya udah 48 apa udah, ya dikit lagi ya bapaknya bertahan. Kemarin Mas, oh iya lagi malam itu, yang lagi saya meriang-meriang itu, saya mimpi di sananya ya di sawah, di sananya di sawah, dan saya di sana lagi tidur mimpinya lagi tidur, tapi tidurnya nggak tenang, nggak enak begitu kan. Pas saya bangun, sampai pernah mimpi di dalam mimpi terus di sana mimpi lagi, ada begitu Bang. Ya, saya sering-sering begitu. Jadi di sananya Bardi lagi badannya meriang itu dia lagi tidur, terus perasaan kayak ada yang bangunin, tapi sakit kayak dicubitin gitu loh. Pas dia bangun itu bocah banyak banget katanya ngerebutin dia, tapi nggak bisa ngeliat mukanya. Yang jelas bocah-bocah kecil telanjang baju, nyebutin badannya dia semua kayak gitu kan. Wah, takutan. Terus ini kamu siapa, kalian siapa? Tapi kalah, tetap dicubitin bocah banyak banget. Itu bangun lagi. Dia bangun, ternyata saya lagi tidur. Itu tidurnya di dalam, caranya mimpi. Dan itu badannya pada kayak ada bekas-bekasnya loh. Kayak semacam merah-merah bekas cubitan beneran. Oh, kapan itu? Ya lagi saya meriang itu. Nah, setelah kemarin saya jarang ke sawah. Saya mendingan megang yang seperempat, yang lebih lebar lagi. Mendingan ke sini bapak gitu, urusan bapak aja. Nah, bapak kamu digangguin apa enggak nggak tahu, cuman yang saya perhatikan bapak itu tambah sering meriang terus murung. Bapaknya itu setelah kemarin gitu ya, sering murung lah, mungkin digangguin atau apa, tapi nggak cerita sama saya. Oh, nah kemarin karena bawang ini sudah tua, saya itu kan sering nungguin bawang di sawah, takut ada orang yang pengen nyuri bawang ini, kan kadang banyak maling bawang gitu ya. Itu kan prestisius, harganya kalau lagi mahal kan lumayan banget Bang. Saya nungguin lah di sana, wong sore aja digangguin apalagi malam. Duh, saya nggak ingin banget, sementara di sini kan nggak ada pemuda Mas. Ya, kamu aturan ngomong sama saya pura-puranya kayak gitu ya. Allah, sampean sibuk terus, lagian mana mau ke sawah. Saya mau, saya orang sawah, saya bilang kayak gitu. Tapi jangan yang ada setannya, saya takut. Ya kan, ngomong kayak gitu. Nah, saya itu nungguin hari pertama itu sama bapak saya aman. Bahkan saya kecapean ditinggal sama bapak sekitar jam 12 malam. Saya ditinggal pas mungkin saya ketiduran gitu. Sini sih ngobrol sama bapak, sembari iseng-iseng ngobrol-ngobrol di galengan-galengan, siapa tahu ada ikan gabus atau belut gitu ya. Terus balik lagi ke saung, sampai saya kelelahan, saya tidur. Pas bangun-bangun itu 1:30, bapak udah nggak ada. Tapi nggak ada apa-apa. Sempat saya kepikiran, malam serem banget, bodoh amat, saya lillahi ta'ala, yang penting mau nungguin bawang. Dan yang saya takutin sekarang orang yang mau nyuri. Kalau makhluk kayak gitu nggak bakal nyolong bawang gitu kan. Emang kalau ini sih ya, usia-usia yang udah hampir panen nanti. Emang ini rata-rata kalau usia bawang yang hampir panen itu kan rawan pencurian itu kan. Akhirnya kan banyak yang ditungguin itu kan. Katanya ya yang sering sih. Jangankan yang mau panen atau habis dipanen udah dipocongin, diikat atasnya gitu ya. Terus dimalingin sama orang kan. Bahkan bawang kalau lagi mahal banget, baru ditanam aja dicabutin Bang. Masih baru ditanam. Misalnya sehari itu ditanam, malamnya habis. Jadi malingnya itu telaten, diambilin satu-satu kayak gitu. Nah, itu lagi malam kapan ya, saya jadi cerita sedikit ini ya. Pernah ada orang, kami juga ngeliat, beberapa teman waktu itu ngeliat
ada orang itu asing memang, dan pakaian modelnya ya orang-orang yang memang apa namanya, dia itu orang sawah lah, orang sawah, ada rada hitam, terus bedanya dia pakai helm. Kalau orang yang sawah dekat-dekat kan nggak pakai helm. Tapi kami pikir itu dia itu tengkulak atau bakul bawang lah yang habis nebas bawang. Jadi lewat malam-malam sekitar jam 10-an malam dengan membawa bawang merah itu di keranjang. Di keranjang itu 2, di bawah itu bukan keranjang apa ya? Ya semacam tempat itu yang dari bambu lah ya gitu. Iya. Itu 2 itu sampai tinggi, mungkin berapa kintal itu ya. Terus di depan juga 1 berdiri cuman setengah karung lah. Itu lewat ke depan kami, nyapa, "Mas, jagongan," kayak gitu. "Mas, lagi pada santai," kayak gitu kan. "Nggih Pak, ayo panen," kami bilang begitu kan, panen. Gak lama, ya lama sih, agak lama aja 10 menitan. Itu ada motor 2, itu kami kenal semuanya, orang sawah. "Mas, tadi ngeliat orang bawa bawang apa enggak?" "Bawa bawang." "Iya, orang bawa bawang pakai motor, lihat apa enggak?" "Katanya saya tanya orang saya, katanya pakai motor." "Lihat tadi arah ke arah sana." "Aduh, ya kan, kesuwen katanya." "Kenapa emang?" "Itu bawang saya." Dibawa, dimalingin, tapi malingnya santai Bang. Malingnya keren. Iya, jadi santai, malah nyapa-nyapa. Nah, itu kan sangat ditakutkan sama Bardi yang lain-lain petani bawang sampai segitunya. Kalau harganya tinggi kan itu bisa puluhan juta kan. Akhirnya malam itu saya nungguin sama bapak bawa pulang, kata Bardi aman, memang gak ada gangguan apapun. Tapi kan saya lagi berangkat, bapak sama saya bawa itu, kalau bapak itu bawa jinjingan kayak tas-tas yang dari rajutan plastik itu. Dalamnya itu ada nasi, ada jajan-jajan, terus beberapa piring plastik buat laukan. Saya bawa termos sama gelas, saya bawa rokok juga, terus stiker sama peralatan-peralatan inilah ya, headlamp segala macam kan. Nah pas paginya, loh kok ini ada ini tas jinjing itu, berarti kan bapaknya saya nggak bawa ini, nggak bawa pulang, dia cuma bawa badan doang pulangnya. Loh ini kok ada termos masih ada, teko ada, gelas-gelas plastik pada kemana? Nggak ada satupun. Itu bawa 3 kan, bawa 3 itu nggak ada gelas plastik. Terus piring-piring yang plastik-plastik itu di mana? Piring-piring juga nggak ada. Pagi-pagi tuh Bang, pagi-pagi banget. Lah jatuh apa di bawah bapakmu kali pakai keset. Ya saya pikir begitu apa ya, tapi nggak mungkin bapak kalau bawa ya sama ininya, kasihan sama saya. Saya buat termos, tapi saya sempat cariin, saya keliling, periksa dulu, siapa tahu ada yang dimalingin bawang ini, tapi saya nggak ngeliat di bagian pojok atau mana. Itu nemu gelas 1 katanya, dia pertengahan lah Mas, kesana di pinggiran di galengannya. Loh gelas kok di sini, yang bawa ke sini siapa? Bapak. Masa bapak medang di sini sih? Tapi kok nggak dibalikin lagi? Tapi saya nggak terlalu mikir panjang. Jalan lagi pojok 1 lagi, ada nemu 1 lagi. Udah mulai nggak beres ini, perasaan saya ada yang mainin ini. Saya kebayang sama itu, apa yang namanya ceritanya Masman yang dilempar-lemparin itunya kan. Terus saya harus nemuin 1 lagi, mojok lagi ke sana, ada lagi. Itu posisinya ngambang di air, di galengan yang buat nyiram itu. Tapi kan gelas plastik kan kelihatan gitu ya, bagian bokongnya itu ngambang. Kok ada di sini semua dok-dek-duk. Pagi-pagi saya di shock terapi, bener-bener saya ketakutan itu pagi-pagi. Ketemu gelasnya, masih saya nyariin piring plastik. Lagian kamu piring aja dicariin, saya bilang gitu. Enggak, penasaran yang mainin siapa Mas? Putar. Saya nggak nemu-nemu. Akhirnya saya tertuju, pikirannya sutet nih pasti, kesutet jangan-jangan. Saya nggak berani deket-deket, ya terlalu dekat ke arah sutet. Cuman yang bisa kejangkau aja ya, yang bisa saya kesana sebelum alang-alang. Ada piring di sana, memang ada piring, posisinya lucu. Mereka itu posisinya itu berdiri semua nyender ke alang-alang, karena nggak ada angin kencang, jadi nggak rubuh begitu. Dia ambil di ora, katanya nggak saya ambil. Saya
orang nggak beres sudah. Saya langsung pulang, saya cerita sama bapak nggak percaya kejadian. Orang-orang boy katanya begitu. Mas saya apalagi, pangkatnya katanya orang mau minta rokok ya tinggal minta rokok, nanti saya beliin tenggula. Ngapain ngarang-ngarang katanya kayak gitu. Gak ada yang belain saya mas. Malamnya saya itu nungguin bawang lagi sama bapak saya. Dan singkat cerita saja, ini juga waktunya udah ini ya, di jam 2 pagi kami itu bener-bener ngantuk, luar biasa ngantuk berdua sama bapak. Dan bapak itu nguap terus. Saya juga begitu. Saya ngomong begini, Pak, kok saya kok ngantuknya nggak bisa ketulung ya Pak. Saya juga pimpin ya di, ada apa ya di, kalau kayak gini kata orang tua biasanya ada haji sirap orang tua dulu kan ada ajian yang buat orang bisa tidur kayak gitu kan. Iya, kamu harus bangun, gimana caranya harus bangun. Sampai saya itu turun dari saung, terus duduknya itu sama bapak. Jadi di sawah ya itu kan di depannya ada yang buat nyiram itu ya, galengannya itu ada airnya. Kakinya sampai saya rendam supaya melek karena nggak bisa meleknya. Bapak juga dikit-dikit ngambil air dari situ, diginiin lagi ini nggak beres. Takutnya ada maling pakai sirap ambil bawangnya. Pas lagi mungkin jam 2-an lah, wong saya itu kan bawa handphone mati di jam 1, baterai habis jam 1-an mati. Sekitar mungkin jam 2-an ada sesuatu yang nyala blub kayak gitu loh. Kayak semacam sinaran merah-merah tapi ada terang begitu kan di bawah sutet. Blub muter-muter di situ. Terus redup lagi, hilang, celap. Habis itu ada suara bocah kecil rame banget, wah itu rame begitu kan. Nah itu saya sama bapak ngantuk banget, bener-bener ngantuk. Tapi kami nggak ada yang ngomong, Pak itu Pak saya ngomong gitu juga enggak mas. Yang bapak juga nggak ngomong nggak ada yang ngomong. Kita itu dalam ngantuk-ngantuk ngeliatin kejadian di sana itu. Ternyata bocah-bocah kecil itu kayak lagi megang tandu kayak orang. Tandunya bukan tandu yang buat bawa orang, keranda semacam kayak gitulah, mirip. Tapi bedanya kalau keranda, ya mirip kayak keranda stainless yang nggak ada tutupnya gitu loh, belum nggak ada kaitnya, seperti itu. Jadi kayak rangkanya aja gitu kan. Itu jalan, dan di sana pemandangannya bukan kayak alang-alang ataupun persawahan, bukan bang katanya, tapi kayak semacam hutan jati. Backgroundnya hutan jadi, tapi sebelah sininya kami jelas melihat itu semuanya. Ya bocah-bocah kecil itu di bawah belakangnya itu banyak ternyata. Nggak cuman bocah-bocah kecil itu aja, tapi ada yang gede-gede juga. Dan bentuknya aneh-aneh banget. Habis itu saya udah ngeliat itu kayak nggak bisa tahan. Takut luar biasa, tapi udah nggak sadar. Mungkin itu pingsan atau apa, tapi ternyata saya ketiduran. Yang lucu kan mana ada orang tidur sengantuk-ngantuknya kakinya itu di air. Bapak saya juga sama tidur katanya begitu. Pagi-pagi saya junggelek kok katisan. Saya perasaan apa kaki dingin banget, ternyata menjuluk udah diinin kepiting, udah pada perabatin kepiting. Astagfirullahaladzim, saya tidur di sini, saya bangunin bapak saya, ngelirin bapak mati sama itunya. Di akhirnya kan itu kejadiannya kapan? Ya kemarin itu. Oh, padahal sampean meriang, saya meriang pikiran juga katanya. Terus gimana? Ya nanti katanya mau dipanen ini sore ini katanya mau dipanen. Jadi dia itu modelnya kayak gitu karena kedinginan sebenarnya. Dan kenapa ada di pintu air itu kan pertigaan, dia mau nungguin kuli-kuli yang memanen ibu-ibu kayak gitu loh. Sembari siapa tahu ada kuli songgol itu namanya yang bawa-bawain bawang. Oh, berarti kejadiannya semalam yang itunya. Terus kamu mau ke sana lagi apa? Enggak, langsung panen bawa pulang aja. Kalau enggak langsung dijual aja. Saya enggak berani lagi ke situ. Besok-besoknya juga enggak mau ngarap sama di situ katanya begitu. Kata iseng gitu ya itu. Iya. Dembitnya iseng. Itu aja sih Bang ceritanya. Itu grace tadi pagi. Ya, setelah panjang lebar nih nggak terasa. Udah 30 menit lebih nih, hampir 40. Ya, kiranya itu dulu persembahan ngobor kali ini. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Iriam Biru. Dan
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.